Dua, tiga. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di NBA Ngobrol bersama Agus. Nah, kembali lagi bersama saya di sini, host NBA. Nama saya Rahman Agustio Widya Putra. Jadi kita kedatangan tamu-tamu hebat dari SMA Wakil Hasyim 5 Surabaya. Akan ngobrol-ngobrol nih tentang yang namanya lembaga keuangan. Sebelum kita masuk ke konten videonya, ya marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi di samping saya ini ada Mas siapa? Akan memperkenalkan, nama saya Remintang Agustia. Saya Leni Farena Rupaila. Saya Emir Hida Faizal Azhar. Saya Naufal Alapsi Lubis. Saya Muhammad Septian Arifullah. Nah, tadi ya sudah perkenalan semuanya. Nah, teman-teman nih, teman-teman di sini dari semua ini, saya mau tanya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan itu ada usaha yang bergerak di bidang keuangan serta menghasilkan input dan output dalam bentuk aset keuangan. Nah, kan setelah saya baca sedikit tentang lembaga keuangan itu ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada namanya perbankan. Nah, saya itu penasaran gimana sih caranya perbankan itu muncul di Indonesia. Kalau boleh tahu, boleh Masnya ceritakan secara singkat sejarah perbankan itu. Nah, pada zaman penjajahan Belanda sampai pendudukan Jepang banyak beroperasi bank milik Belanda, misalnya di Java Bank, di Netherlands, Handelsmaatschap, di National Handelsbank dan Eskomto Bank. Periode kedua, pada tahun pertama pendudukan Jepang, kantor-kantor bank ditutup pada tanggal 20 Oktober 1942. Semua bank milik Belanda dan Inggris dilikuidasi, namun AVB tidak dilikuidasi. Periode ketiga dibukanya bank industri negara yang bergerak di bidang pembelanjaan, pembangunan khususnya industri dan pertambangan. Periode 4 merupakan periode Orde Baru di mana perekonomian terpimpin diganti menjadi perekonomian yang lebih demokratis. Bank-bank pemerintah pun dikembalikan menjadi bank umum dengan tugas khusus. Jadi perjalanannya sangat panjang ya. Jadi dari masa VOC sampai ke masa Orde Baru yang kita tahu itu butuh waktu yang lama ya prosesnya. Nah, sudah dijelaskan tadi. Nah, saya ingin tahu juga gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bank itu? Nah, terus bagaimana orang-orang Indonesia itu bisa percaya, kan awalnya milik VOC nih. Gimana sih orang Indonesia itu percaya dengan bank-bank di Indonesia sekarang? Bank badan usaha yang kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, prinsip perbankan Indonesia dapat: 1. Prinsip kepercayaan, 2. Prinsip kehati-hatian, 3. Prinsip kerahasiaan, 4. Prinsip mengenal nasabah. Oh, jadi hal itulah yang menyebabkan banyak orang masyarakat Indonesia ini percaya dengan Bank Indonesia. Nah, setelah dijelaskan dari sejarahnya, terus pengertiannya, lalu ada prinsipnya tadi ya. Nah, terus fungsinya, asasnya dan tujuan dari bank itu apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Fungsi berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, bank secara umum di Indonesia sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat dan sebagai penyalur dana atau pemberi kredit
ketentuan, terus fungsinya, lalu asasnya tadi telah dijelaskan. Nah, setelah dijelaskan dari sejarahnya, terus tujuannya, pengertiannya ya. Nah, saya juga ingin tahu nih, pernah dengar itu kayak ada itu namanya bank konvensional, terus ada namanya bank KPR, ada IBBR. Nah, itu kan ada ya, berarti kita bisa tahu dari hal tersebut itu jenis-jenis dari perbankan. Nah, jenis dari perbankan itu apa saja sih? Silakan saya menjawabnya Kak Tio. Soalnya tadi kan sudah dijawab sama Mas Nopal. Ya, Soalnya saya barusan membuat catatan untuk jenis bank bersama Mas Nopal juga. oh, Jenis-jenis bank itu menurut kegiatan atau fungsinya itu masih ada bank sentral, yaitu yang adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Dan bank sentral juga bertugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank. Untuk pembangunan bank sentral sendiri memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik itu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa maupun mata uang terhadap negara lain. Lalu ada fungsinya juga, yaitu adalah mengawasi penambahan ekspansi atau dan pengurangan kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Iya, lalu mulai kegiatannya juga masih ada dua lagi, yaitu bank umum dan bank BBR. Bank umum sendiri itu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sendiri juga memiliki yang dapat dilakukan dan tidak yang dapat dilakukan. boleh sama tidak boleh ya? Iya, benar. Kalau yang dibolehkan itu seperti melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya. Lalu kalau contoh yang tidak dibolehkan itu seperti melakukan usaha perasuransian, melakukan penyertaan modal maupun atau melakukan usaha lain yang di luar dalam undang-undang. Seperti bank BBR tidak boleh asal-asalan langsung beroperasi. Iya, ada undang-undang yang mengaturnya sendiri yang tidak boleh dilakukannya. Maksudnya itu bank BBR itu apa? Kalau bank BPR ini hampir mirip sama bank umum, hanya saja kalau bank BPR itu kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tadi udah dijelaskan ada bank BBR dan mungkin ada jenis lainnya? Ada, ini masih banyak. Kalau yang kedua ini jenis bank itu berdasarkan kegiatan operasionalnya. Ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional sendiri itu adalah bank yang dilaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan dalam bank konvensional ini juga memiliki dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah menetapkan bunga sebagai harga. Lalu yang kedua adalah jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Lalu bank syariah sendiri itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan ini juga dibagi menjadi dua jenisnya. Jenis yang pertama itu bank umum syariah. Adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Jadi kalau berdasarkan jenis operasionalnya tadi ada bank syariah ya. Jadi sangat untuk kita itu terhindar dari yang namanya uang riba misalnya. Iya, benar sekali. Nah, mungkin ada jenis lainnya? Ya, selain itu ada juga jenis bank yang berdasarkan kepemilikannya. Untuk yang saya ketahui itu kalau nggak salah ada 5. Yang pertama ada bank milik negara. Bank milik negara itu bank yang modalnya berasal dari negara. Contohnya seperti Bank BRI, Bank Mandiri, sama Bank BNI. Terus untuk yang kedua ada bank milik pemerintah daerah. Untuk yang ini banknya itu sebagian modalnya berasal dari pemerintah daerah provinsi seperti Bank DKI, Bank Jabar dan juga Bank Jateng. Terus yang ketiga Bank JKI, Bank Jateng ya. Terus untuk yang ketiga itu ada Bank Swasta Nasional.
bank swasta nasional ini sesuai namanya modalnya itu dari pihak swasta. Contohnya seperti Bank Simniaga, Bank Danamon, terus sama Bank BCA. Terus untuk yang keempat itu bank yang berasal dari luar Indonesia atau bank asing, yang dimana pusatnya itu berada di luar negara Indonesia. Contohnya seperti ASBC, Bank of Tiongkok atau Bank Amerika. Terus untuk yang kelima atau yang terakhir itu ada bank campuran, di mana bank ini didirikan oleh satu atau lebih oleh WNI. Contohnya seperti Bank ANZ Indonesia, Bank Rabobank, dan juga Bank Commonwealth. Jadi itu ya dari bentuk-bentuknya dan berdasarkan kepemilikan. Terus ada lagi, satu lagi itu Masih lagi ternyata ya. Iya, Banyak banget ya ternyata ya. banyak banget. Jadi macam-macam ya. Baik banget. Untuk yang terakhir apa Mas? Terakhir itu berdasarkan hukumnya bentuknya. Seperti PT atau perseroan terbatas. Terus ada firma dan juga koperasi. Oh, jadi sudah banyak tadi, ada berdasarkan kepemilikannya, ada berdasarkan hukum, ada berdasarkan prinsipnya. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang jenisnya, terus ada pengertiannya ya kan. Nah, setelah hal itu, terus apa yang dihasilkan dari produk-produk bank? Masa kan nggak mungkin ya kita masa buat bank terus nggak ada produknya. Oh, kalau nggak salah itu ada dua produk perbankan. Yang pertama ada kredit pasif dan juga aktif. Untuk kredit pasif sendiri itu ada yang pertama tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Terus untuk yang kedua ada giro, yaitu simpanan yang digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Terus ada juga surat berharga seperti surat pengakuan utang, wesel, saham, dan obligasi. Terus untuk yang kredit aktifnya itu yang pertama ada kredit rekening koran, yang dimana kredit ini diberikan sesuai dengan kebutuhannya dengan jaminan surat-surat berharga. Terus ada kredit akses, artinya kredit yang diberikan dengan cara menandatangani wesel yang ditarik oleh nasabah dan sesuai hutang. Terus ada juga kredit dokumenter, yang artinya kredit ini diberikan atas nama jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Oke, tadi udah dijelaskan ya tentang pengertiannya, terus fungsinya, manfaat dan asasnya, terus jenis-jenisnya juga. Tadi udah dijelaskan ya tentang produknya. Nah, tadi kan udah membahas tentang perbankan nih. Nah, kan dari macam lembaga keuangan itu ada dua ya, kalau ada perbankan sama industri keuangan non bank atau yang kita tahu dengan IKN. Nah, mungkin Mas Manu udah belajar ya. Apa yang dimaksud sih dengan industri keuangan non bank itu? Kalau di buku yang saya baca nih Kak, pengertian industri keuangan non bank itu lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Ya, apakah fungsi dari perbankan dan IKNBA atau industri keuangan non bank ini sama? Harusnya sama ya. Untuk lebih detailnya fungsinya seperti apa ya? Lebih detailnya fungsinya itu yang pertama itu menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Dan yang kedua itu memberi layanan permintaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara belum diperjualbelikan ke pasar modal. Terus selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu kurang lebih seperti ini Kak. Yang pertama itu untuk kelebihannya syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman itu lebih ringan daripada bank biasa. Oh, jadi beberapa perbankan itu lebih berat ya. Ya. Terus kalau kekurangannya itu? Kekurangannya itu rendahnya deposito dan tanpa adanya ambulan membuat suku bunga cukup tinggi. Oh, jadi bunganya lebih besar ya. Ya. Kita kelebihan juga ada kekurangannya. Oke.
Nah, untuk kan tadi udah ya, jadi kan perbankan itu ada jenisnya. Apakah IKMBA itu juga ada jenisnya? Tentu. Apa saja jenis dari IKMBA? Yang pertama itu ada dana pensiun. Dana pensiun sendiri itu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, yang kedua itu ada perusahaan asuransi. Asuransi sendiri itu suatu perjanjian antara penanggung dan penanggungan untuk merunding kerugian yang diderita tertanggung setelah ia menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Ada lembaga keuangan mikro. Oh, ada lagi lembaga keuangan mikro. Ya, Oh. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro itu? lembaga keuangan mikro itu badan yang didirikan khusus untuk mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, terutama pemilik badan usaha kecil. Jadi tujuannya itu untuk adanya lembaga mikro ini untuk mengembangkan UMKM ya, kita ngomongnya ya, bahasa namanya ya. Terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan dari atas nama Mas Dika. Nah, itu tadi yang bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan tidak esensial itu, terus dia juga tanya dan jelas-jelasnya juga, Mas. Ya, jadi pengertian dari financial technology atau fintech yaitu suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Untuk jenis-jenis dari financial teknologi ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu digital payment perusahaan fintech. Yang kedua itu peer-to-peer lending dan crowdfunding. Yang ketiga adalah account aggregator. Yang keempat ada information and feeder site. Dan yang kelima ada personal finance. Oke, itu tadi ya Mas Dika, udah dijawab sama Mas Emir. Nah, untuk pertanyaan kedua nih dari Mas Eva, apa sih yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan, terus jenisnya dan fungsinya? Nah, lembaga pembiayaan itu yaitu lembaga atau badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Berdasarkan pengaturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, berikut 3 jenis lembaga pembiayaan ya. Yang pertama yaitu perusahaan pembiayaan. Yang kedua ada perusahaan modal ventura, dan yang ketiga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, untuk fungsi lembaga pembiayaan, yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. Yang kedua, melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Yang ketiga, lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Nah, itulah tadi ya udah dijelaskan sama Mas Emir. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari Mas Eko tentang lembaga jasa keuangan khusus. Jadi Mas Eko ini bertanya, apa yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan khusus dan bentuknya itu apa aja sih? Oke, jadi lembaga keuangan khusus terdiri atas beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus ya. Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, lembaga keuangan khusus dimaksud meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pegadaian, lembaga penjamin, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Dana Reksa. Ini kayak tadi Mas Eko udah dijawab Mas Emir. Tadi terus menjadi pertanyaan terakhirnya dan menjadi sekaligus untuk penutupnya. Tadi juga udah dijelaskan ya. Jadi tentang perbankan, terus ada INBK, ada lembaga keuangan mikro ya. Jadi saya berharap yang menonton video ini bisa mengerti tentang lembaga keuangan. Terima kasih juga untuk Mas Rehan, Mbak Dini, Mas Emir, Mas Novel, dan Mas Septian ya atas waktunya yang rela-rela datang jauh-jauh untuk kesini. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak dan
Mohon maaf ya apabila dalam pencapaian saya ada salah kata yang menyebabkan hati kalian terluka. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton video, apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe dan like agar kami juga semangat untuk membuat konten videonya. Oke, kami tutup dengan NBA itu dengan ngobrol bersama Agus di sini pada segmen video kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.